Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, kita hari ini akan membahas tentang berpuasa dengan kesadaran bahwa ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama min dzambika ma taqaddama min dzambik." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, artinya dengan kesadaran penuh, dan wahtisaban. Wahtisaban itu maksudnya percaya dan sengaja melakukan atau mengharapkan perhitungannya nanti ada di akhirat gitu. Jadi pahala yang kita harapkan dengan berpuasa ini, kita yakini, kita harapkan, kita ketemu nanti pahala itu di akhirat, ganjarannya. Itu maksudnya wahtisaban. Tetapi yang paling penting dari kita adalah imanan itu sendiri, bahwa keimanan bahwa nanti harapan kita dan keyakinan kita bahwa pahala puasa ini akan kita jumpai nanti di akhirat. Itulah yang menjadi kesadaran kita berpuasa ini. Karena banyak orang yang tidak sadar, hanya ikut-ikutan, sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi tidak tahu esensi dari berpuasa itu sendiri. Nah, sekarang coba kita pikirkan, keimanan itu datang dari mana ya? Tempatnya kan ada di hati. Tapi hidayah itu prosesnya dia melalui apa dulu? Proses di hidayah itu ada 3 jalan untuk kita mendapatkan hidayah. Dari atas, dari depan, dan dari belakang. Dari atas itu dia adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Kemudian dari depan adalah segala yang kita lihat dan kita dengar, berupa tanda-tanda alam, semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan, interaksi dengan orang lain, termasuk dengan diri kita sendiri. Itu semua adalah jalan kita untuk mendapatkan hidayah. Dan dari belakang kita mendapatkan hidayah juga dari histori atau sejarah atau cerita-cerita orang terdahulu yang diceritakan baik dalam Al-Quran maupun hadis, ataupun pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat dari sejarah. Nah, itu adalah jembatan kita untuk menemukan hidayah. Tetapi sumber hidayah ini perlu ditangkap oleh indera kita yang namanya penglihatan dan pendengaran. Kita mendengar wahyu, kita mendengar hadis Nabi, kita mendengar cerita atau kisah masa lalu, kita melihat semua yang ada di depan kita. Kemudian dari alat itu kita ambil, kita serap, lalu kemudian masuk ke dalam akal pikiran kita, dicerna, lalu masuk ke dalam hati, beriman. Itulah proses seseorang mendapat hidayah, kemudian masuk ke dalam pikirannya, diproses, dicerna, kemudian menjadi iman. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah sekarang, kenapa mesti dicerna oleh akal pikiran? Karena penglihatan dan pendengaran itu dia terbatas. Kalau tidak dicerna oleh akal dan pikiran, dia tertutup. Hidayahnya itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Ini yang penting kita bahas sekarang. Karena dia terbatas. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, pemirsa sekalian, menurut penelitian, penglihatan kita itu porsinya kecil sekali kemampuannya. Cuma 380, katanya 380. Di atas 770 kita nggak bisa lihat karena terlalu terang. Kalau kita nonton matahari, itu cuma 1 detik mata sudah panas, sudah sakit ya. Siapa yang bisa menatap 3 detik, 4 detik? Nggak bisa. Di bawah 380, itu gelap sekali, tidak bisa lihat kita. Pendengaran juga begitu. Porsinya kecil juga, 20, katanya penelitian, 20 sampai 20 ribu Hz suara itu bisa kita dengar. Di atas 20 ribu Hz suara itu tidak bisa kita dengar karena terlalu nyaring, bisa pecah ya. Kemudian di bawah 20 Hz itu juga tidak bisa didengar karena terlalu kecil suaranya, kita nggak bisa dengar. Hewan ada yang disetting bisa mendengar frekuensi di atas itu atau di luar kemampuan kita itu, seperti
Misalkan ikan paus, mereka berkomunikasi dengan gelombang suara ya, ultrasonik. Kita nggak ngerti cara mereka berkomunikasi, tapi ikan paus bisa berkomunikasi. Tetapi mereka bekerja di luar frekuensi kita. Nah, kita pikirkan ya, porsi yang kecil ini cuma 5% aja dari semua panjang gelombang cahaya dan suara yang ada di alam ini. Itu cukup sudah membuktikan kita bahwa ada banyak lagi ternyata yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar. Kata penelitian ini cuman 5%. Berarti kan 95%-nya itu adalah materi fisika yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Artinya bukan berarti tidak bisa dilihat atau tidak bisa didengar, bukan berarti itu tidak ada. Mereka ada, cuma kita tidak mampu. Kemampuan penglihatan kita dan pendengaran kita terbatas. Nah, inikah logika yang kita cerna bagaimana seorang itu bisa mengimani ya. Kita berbicara tentang Allah, kemudian keberadaan malaikat, alam ruh, wahyu yang dibawa para nabi dan rasul, informasi tentang hari kiamat, kemudian tentang takdir, hari kiamat, surga dan neraka itu ada di mana kita nggak ngerti. Kita tidak lihat, kita tidak dengar. Semua informasi ini berasal dari gelombang cahaya dan gelombang suara tadi yang di luar kemampuan kita dan di luar penglihatan dan pendengaran kita. Jadi makanya kita disuruh beriman. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala membatasi penglihatan dan pendengaran kita? Kita contoh aja ya, misalkan di dalam Al-Qur'an ada berbicara tentang jin. Jin itu kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kita bayangkan kalau dibuka cakrawala penglihatan kita itu mengerikan ya, ya kan? Kita nggak tahan. Kita bisa lihat kuntilanak, kita bisa lihat pocong, ya kan? Kita bisa lihat genderuwo, kita keluar sebentar lihat tuyul dan sebagainya. Ya, setan-setan yang dalam gambaran kita itu hidup dengan cara seperti itu pastinya tidak enak, gitu ya. Apalagi kalau kita mendengar, dibuka pendengaran kita, semua frekuensi itu kita bisa dengar, bisa jadi kita mendengar orang lagi disiksa di dalam kubur. Nah, kita menonton film siksa kubur aja sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, betapa sengsaranya ya. Tapi alhamdulillah teknologi sekarang ini udah canggih. Sekarang kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan dan pendengaran kita, seperti wifi, bluetooth ya, seperti gelombang radio, sinar ultraviolet, bisa dilacak dengan alat teknologi canggih. Kemudian kita bisa baca infrared, kemudian apalagi sinar ultrasound ya. Kemudian alhamdulillah, jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa banyak lagi materi-materi fisika di alam ini yang tidak bisa kita dengar dan tidak bisa kita lihat. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak beriman dan wahtisaban tadi ya, meyakini bahwa pahala puasa kita nih pasti akan dikirim ke atas, disend atau dikirim, dosa juga, pahala juga dikirim sampai ke atas, dan kita nanti terima ganjaran puasa kita ini insya Allah. Nah, itu saja mungkin dari saya. Semoga Allah memberi kita kekuatan, kesehatan, dan istiqomah dalam menjalankan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan kesadaran penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.